Sementara nginap di Balikpapan dulu, hotel berbintang akan dibangun di IKN Nusantara. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Tak hanya dari APBN, beberapa pihak swasta pun segera memulai pembangunan di IKN. Ada hotel, mal, perumahan terpadu, sekolah internasional hingga rumah sakit. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Tak hanya dari APBN, beberapa pihak swasta pun segera memulai pembangunan di IKN. Ada hotel, mal, perumahan terpadu, sekolah internasional hingga rumah sakit. Hari ini kami belum punya hotel bintang 5 atau 4 di IKN-nya. Jadi sementara ini bisa nginap di Balikpapan. Tapi dalam waktu dekat, Hotel Marriott sudah akan masuk juga dan beberapa perhotelan yang lain juga akan membangun di wilayah IKN, tutur Alimuddin. Fasilitas ini, ia menambahkan, termasuk di antaranya rumah sakit bertaraf internasional seperti Hermina, rumah sakit dari Kementerian Kesehatan, hingga sekolah-sekolah berstandar internasional juga akan dibangun. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini ada 34.000 hektar lahan di IKN yang sudah bisa dimasuki oleh para investor swasta untuk menanamkan investasinya. Menurut Presiden, investasi swasta di IKN bisa dilakukan di bidang kesehatan hingga properti. Selain itu, investasi swasta juga sudah bisa masuk mulai tahun ini. Ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor swasta. Untuk properti, kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universitas dan untuk infrastruktur, ujar Jokowi saat bertemu dengan Kamar Dagang Indonesia di Cina, INACAM, dan sejumlah pengusaha Cina di Shangri-La Hotel, Chengdu, Cina, pada Jumat, 28 Juli 2023. Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa menyampaikan ke rekan lainnya adakah kesulitan atau problem. Kami terbuka untuk investor yang dari Cina, kata dia lagi. Presiden melanjutkan, pembangunan IKN khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP sudah dimulai sejak 2022. Harapannya, pembangunan bisa selesai tepat waktu pada 2024 dan perpindahan ke ibu kota baru segera bisa dilakukan. Jokowi serahkan detail pembangunan IKN ke Cina, Said Didu ungkap potensi bahayanya. Keputusan Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta Cina menyusun detail desain ibu kota negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur Tengah menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Said Didu menyebut Jokowi naif. Menurutnya, ibu kota negara adalah pusat komando pertahanan dan keamanan. Maka dari itu, ia menyebut sangat naif jika pimpinan negara memberikan detail perencanaan ibu kota kepada negara lain. Ibu kota negara adalah pusat komando pertahanan dan keamanan suatu negara, adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibu kota negaranya ke negara lain, cuit Said Didu dalam akun Twitternya, Senin, 31 Juli 2023. Ia menilai jika ada kepala negara yang menyerahkan hal tersebut kepada negara lain, maka ada agenda lain yang disembunyikan. Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain YG disembunyikan, ucapnya. Diketahui, Presiden Jokowi ditemani Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mendatangi Cina. Karena, Cina mempunyai pengalaman mendesain kecanggihan Shenzhen. Maka dari itu, Jokowi meminta agar Cina menyusun detail desain IKN. Luhut mengatakan Uni Emirat Arab, UEA, menyarankan agar Indonesia kerjasama dengan Cina dalam membangun IKN. Menyangkut IKN, kerjasama dalam konteks perencanaan, karena tata kota yang mereka lakukan di Shenzhen itu sangat pengalaman. Di mana itu juga pihak UEA, Abu Dhabi, menyarankan kita untuk kerjasama dengan mereka, Cina, ungkapnya di Instagram Luhut Panjaitan, dikutip Sabtu, 29 Juli 2023.
Target wisata, otoritas sebut titik nol Nusantara akan jadi Monasnya IKN. Membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan titik nol berpotensi menjadi Monasnya IKN. Menurutnya, titik nol Nusantara memiliki nilai sejarah tersendiri untuk IKN. Sehingga, ada kemungkinan besar menjadi lokasi yang akan sering dikunjungi saat wisatawan pergi ke IKN. Titik nol Nusantara itu memiliki nilai sejarah, bagaimana 34 gubernur menyatukan air Nusantara kemudian masing-masing gubernur menyatukan tanahnya menjadi tanah Nusantara dan membawa pohon-pohon asli dari daerah masing-masing, kata Alimuddin di The Weekly Brief Sandi Uno, Senin, 31 Juli 2023. Selain titik nol Nusantara, Alimuddin memastikan akan ada banyak monumental yang dibangun dan menjadi ciri khas dari IKN. Salah satunya yang sedang dibangun sekarang ini adalah Istana Kepresidenan. Ia menyebut desain Istana Kepresidenan memiliki desain yang unik dan tentu akan dikenang para wisatawan. Selain itu, ada Sumbu Kebangsaan IKN yang targetnya rampung pada Desember 2023 mendatang. Menurut Alimuddin, masyarakat akan bisa melihat monumental IKN dalam waktu dekat. Telah dikabarkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan melangsungkan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN pada 17 Agustus mendatang. Pada prinsipnya bahwa keunikan IKN itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada, kalau hari ini ditanya monumental apa yang ada tentu belum, imbuhnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga mengatakan ingin berkunjung ke titik nol Nusantara juga. Menurutnya, ini salah satu monumental yang menarik untuk dikunjungi. PUPR gelontorkan 110 miliar rupiah untuk perbaiki jalan rusak penyangga IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menggelontorkan 110,2 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak di daerah penyangga Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah Jalan Daerah Akses Wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menuturkan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak tersebut sesuai dengan instruksi Presiden, Inpres, Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kami ingin memastikan bahwa Inpres Jalan Daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo harus mulai Juli 2023 ini. Menurut saya sudah kita mulai semuanya, termasuk pada ruas jalan ini, katanya melalui keterangan resmi, Minggu 30 Juli. Lebih rinci, biaya 110,2 miliar rupiah itu terdiri dari penanganan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak 34 miliar rupiah. Lalu, perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai 33,2 miliar rupiah. Basuki menargetkan perbaikan jalan ini bisa rampung pada Desember 2023 mendatang. Selanjutnya, ada perbaikan Jalan Riko Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak 43 miliar rupiah. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyangga IKN Nusantara. Lebih lanjut, Basuki menyampaikan perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak 25 Juli 2025 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja Sepaku menuju kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran Semoy Sepaku di Desa Wonosari.
Menurut Basuki, jalan tersebut adalah jalan milik Kabupaten Penajam Pasar Utara yang melayani jalur transmigrasi. Karenanya, di daerah tersebut banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN, pungkas Basuki.